Para saudari dan saudara, Pace Bene, salam damai dan kebaikan. Kali ini kita akan melanjutkan riwayat hidup Santo Fransiskus, mulai dari ia dibebaskan ibunya hingga penerimaan saudara yang baru. Ketika ayahnya sedang keluar rumah dan Fransiskus masih terbelenggu di penjara rumahnya, maka ibunya, Donna Pica, yang tidak menyetujui tindakan Pietro, tergerak oleh perasaan keibuannya. Ia tidak kuasa menahan rencana mulia Fransiskus, sehingga ia melepaskan ikatan itu dan membiarkan anaknya pergi dengan bebas. Seraya menyampaikan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, Fransiskus segera kembali ke tempat tinggalnya semula. Sementara ketika ayahnya pulang dan tidak ditemukannya Fransiskus di rumah, maka caci maki dilayangkan kepada Donna Pica. Lalu ia berlari ke tempat tinggal anaknya dengan geram. Fransiskus menyambut ayahnya dengan tenang dan riang. Sang ayah meminta kembali uang hasil jualan kain yang telah dilemparkan anaknya itu. Ketika diperolehnya kembali uang itu, keberangan ayahnya agak mereda. Kemudian ia menyeret anaknya ke hadapan uskup kota, yakni Uskup Guido II, dengan maksud agar anaknya melepaskan dan mengembalikan segala miliknya. Ketika Fransiskus dibawa ke hadapan uskup, segera ditanggalkannya segala pakaiannya dan dilemparkan ke tanah, lalu dikembalikannya kepada ayahnya. Bahkan cawat pun dilepas. Ia menelanjangi dan mengosongkan diri sepenuhnya. Uskup Guido lalu berdiri, memeluknya dan menudunginya dengan mantel yang dipakainya. Beliau melihat Allah mempunyai rencana besar di balik itu. Demikianlah Fransiskus kini memiliki bapa yang baru, yakni Bapa di surga. Suatu kali Fransiskus berkeliling melalui sebuah hutan sambil menyanyikan pujian dalam bahasa Prancis, bahasa yang selalu ia gunakan saat batinnya bersuka cita. Namun datanglah para penyamun menyergapnya. Fransiskus bersuara lantang, "Aku ini bentara Raja Agung. Apa keinginan kalian?" Tetapi Fransiskus dipukuli mereka, lalu dilemparkan ke dalam lubang penuh salju. Kata mereka, "Berbaring saja di situ, hai bangsat bentara Allah." Ia berguling-guling di salju sampai penyamun pergi. Kemudian ia pergi menumpang ke biara para rahib, tetapi lekas melanjutkan perjalanan ke kota Gubbio, di mana ia mendapat pakaian dari seorang teman lama. Kemudian Fransiskus pergi kepada orang-orang kusta. Ia melayani mereka, membasuh segala yang membusuk, bahkan nanah dari luka-luka itu. Inilah yang pernah dikatakannya dalam wasiatnya sebelum meninggal. "Sebab ketika aku berada dalam dosa, bertemu orang kusta adalah kepahitan. Setelah Tuhan mengantar aku ke tengah-tengah mereka, apa yang dulu pahit menjadi kemanisan." Pekerjaan pertama yang dilakukan Santo Fransiskus ialah membangun rumah bagi Allah. Diperbaikinya dengan giat gereja San Damiano. Akhir April 1212, Santa Clara serta adiknya Santa Agnes yang telah bergabung mengikuti cara hidup Fransiskus pindah dan tinggal di San Damiano. Santa Clara adalah wanita pertama pengikut Fransiskus yang murni jiwanya dan teguh hasratnya dalam cinta kasih ilahi. Nama Clara berarti terang, cemerlang, dan kepribadian Clara sungguh sesuai dengan namanya itu. Di kalangan para wanita pengikut Fransiskus berkembang jugalah cinta kasih. Pertama, tumbuh kebersamaan. Walaupun berbeda-beda, mereka sehati dan sejiwa. Kedua, mereka masing-masing bersinar dalam permata kerendahan hati. Ketiga, ada kemurnian hati. Keempat, kemiskinan tertinggi terutama akan makanan dan pakaian. Kelima, mereka memelihara rahmat keheningan. Ada beberapa suster yang sudah tidak biasa berbicara, sehingga apabila harus terpaksa bicara, mereka seperti canggung bagaimana mereka harus mengeluarkan kata-kata yang tepat. Keenam,
mereka dilengkapi dengan kesabaran. Ketujuh dan terakhir, mereka mencapai tingkat tertinggi kontemplasi. Dengan cara hidup yang baru, Fransiskus mengganti jubahnya dan memperbaiki gereja San Damiano. Ia lalu pergi ke tempat lain dekat kota Assisi, yakni gereja Santo Petrus yang juga bobrok nyaris roboh. Dari sana ia lalu pergi ke Porciuncula, yakni gereja Santa Perawan Bunda Allah, milik para rahib Benediktin di Monte Subasio yang sudah tidak dipakai lagi. Dalam proses memperbaiki ketiga gereja itu, Fransiskus mengenakan jubah petapa dengan ikat pinggang dari kulit dan berjalan dengan bertongkat dan bersepatu. Hal penting dalam kehidupan Fransiskus lahir pada saat pesta Rasul Matius 24 Februari. Dalam misa, ia mendengarkan Injil perihal Tuhan mengutus murid-muridnya untuk mewartakan kabar sukacita. Sehabis perayaan, ia memohon kepada imam untuk menerangkan maksud Injil itu. Ketika Fransiskus mendengar bahwa murid-murid Kristus tidak boleh memiliki emas atau perak, tidak boleh membawa pundi-pundi, bekal atau roti atau tongkat, kasut dan 2 baju, maka ia langsung berseru dengan gembira, "Inilah yang kukehendaki." Katanya, "Inilah yang kucari, inilah yang ingin kulakukan dengan segenap hatiku." Segera saja Fransiskus melepas sepatu, tongkat dan puas dengan satu jubah. Ikat pinggang dari kulit ditukarnya dengan seutas tali, lalu membuat jubah yang membentuk salib, yaitu huruf Tau jika lengan jubah dibentangkan, dan bentuk salib penuh jika kap dipakai di atas kepala. Selanjutnya, dengan perasaan sukacita, Fransiskus mulai mewartakan pertobatan kepada semua orang. Ia mulai berkhotbah di gereja. Dalam setiap pembuka khotbahnya, ia menyampaikan salam damai, katanya, "Semoga Tuhan memberikan damai kepada kalian." Damai ini disampaikan juga kepada setiap orang yang berpapasan dengannya. Cara hidupnya juga semakin menarik perhatian banyak orang. Ada seorang pria dari Assisi yang saleh, dan dialah yang pertama-tama mengikuti Fransiskus. Sesudah dia datanglah Bernardus dari Quintavalle, seorang bangsawan kaya dan terpandang di Assisi. Ia berkata, "Sungguh orang ini dari Allah adanya." Ia menjual segala miliknya dan membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin. Tak lama datang Petrus Catania, seorang ahli hukum yang terpandang di Assisi. Kemudian hadir Egidius pada 21 April 1209, orang yang sederhana, jujur, pekerja, dan bertapa. Seorang lain lagi bergabung dengan mereka, lalu menyusul saudara Filipus. Lengkaplah jumlah mereka 7 orang, dan mereka mewartakan kabar gembira Injili. Demikianlah persaudaraan awal Fransiskus terbentuk, dan penyertaan Tuhan kiranya membuatnya tetap berkembang hingga sekarang ini.